Setiap petani itu menginginkan hasil panen yang bagus, kualitasnya bagus. Karena kualitas itu merujuk kepada jumlah bulir per malai. Tidak cukup itu saja, tapi juga jumlah bulir, kuantitas bulir berisi yang per malai seperti itu. Maka salah satu cara itu harus diusahakan adalah malai itu harus keluar serempak. Nah, bagaimana cara supaya malai itu keluar serempak? Itu salah satunya itu adalah pemilihan varietas ya. Kemudian juga tanamannya itu harus yang serempak. Kenapa? Karena fase-fasenya juga serempak ya. Jangan sampai yang satu fase vegetatif, yang satu sudah generatif, itu nanti hubungannya dengan hama. Dan yang terakhir itu adalah pengendalian hama dan penyakit ya. Jika hama dan penyakit bisa dikendalikan, maka malai itu akan bisa tumbuh dan muncul secara serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk rekan-rekan sahabat tani. Bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kepada kita hidayah dan selalu melindungi kita. Sahabat tani, beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya malai ini keluar serempak. Karena itu kan harapan kita. Karena ketika malai itu keluar serempak, otomatis nanti bulur-bulurnya itu juga akan keluar serempak ya, termasuk nanti fase-fase berikutnya itu juga akan lebih mudah, serta yang penting adalah pengendalian hama dan penyakit itu akan mudah ya, karena setiap pengendalian hama penyakit pada fase yang berbeda itu perlakuannya berbeda. Bayangkan kalau dalam satu area ini terjadi perbedaan fase ya, itu akan sulit sekali dalam penanganannya. Sahabat tani semuanya, bagaimana cara supaya malai itu keluar serempak? Karena ukuran kualitas dari tanaman itu adalah tergantung pada malainya itu seberapa banyak yang muncul, juga tergantung pada seberapa banyak bulir per malai. Tidak hanya itu, juga tergantung pada seberapa banyak bulir yang berisi pada tiap malai. Tentu yang kita harapkan adalah malai bulir itu sampai ke pangkalnya itu. Yang pertama itu adalah memang kita harus memperhatikan pada itu sahabat tani, pemilihan varietas itu penting sekali ya kita. Dan yang kedua itu ada penanaman serempak ya. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan yang tepat ya. Kemudian juga nggak salah kita menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Dan yang paling penting itu adalah irigasi yang konsisten serta pengendalian hama dan penyakit sahabat tani semuanya. Sahabat tani, kenapa kita menggunakan varietas-varietas yang merupakan varietas pilihan? Ya karena itu sudah dilaksanakan uji coba. Ya, kita tahu bahwa penentuan varietas itu juga harus disesuaikan dengan kondisi. Kondisi apa? Kondisi iklim misalnya. Jangan sampai kita salah memilih varietas karena kita tidak mempertimbangkan iklim yang ada. Yang penting juga adalah kita pastikan waktu tanam ini dilakukan secara bersamaan. Loh, kenapa kok tanamnya itu harus bersamaan? Tadi itu untuk menghindari perbedaan fase pertumbuhan ya. Karena fase pertumbuhan yang berbeda itu perlakuannya itu berbeda ya. Kemudian juga hama yang muncul, hama dan penyakit yang muncul itu juga berbeda. Ya bayangkan kalau tidak serempak ya. Bagaimana ribetnya kita memperlakukan merawat yang fasenya berbeda ya. Tentu ini akan saling merugikan antara tanaman satu dan tanaman yang lainnya. Makanya sering saya katakan untuk menghindari penyakit maka tanam serempak ya. Juga penting kita menggunakan pupuk dengan kandungan kalium tinggi ya untuk merangsang pembungaan. Ini penting sekali ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita mengaplikasikan zat pengatur tumbuh ya, seperti saya tidak mengendorse ya. Saya yang pakai itu biasa pakai Gipgrow ya atau Dekamon yang dapat membantu menyeragamkan pembungaan itu sahabat-sahabat tadi semua ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini yang sering menjadi tantangan di lapangan ya. Apalagi kalau kan ada kan ya di daerah itu yang airnya bergiliran ya. Dalam satu desa ada beberapa dukuhan
yang airnya itu bergiliran. Yang pagi misalnya bagian dusun A, yang sore bagian dusun B. Nah, ini penting sekali untuk saling pemahaman satu sama lain. Maka yang penting adalah irigasi yang bagaimana yang konsisten. Sekali lagi adalah yang konsisten ya, karena pastikan pasokan air cukup dan tidak fluktuatif drastis selama fase generatif ya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting itu adalah pengendalian hama dan penyakit. Ini penting sekali ya, karena setiap fase itu muncul penyakitnya sendiri ya. Misalnya begini, ada ulat penggerek batang yang menyerang fase vegetatif, itu kan disebut sundep ya, penanganannya berbeda. Begitu juga dengan ulat penggerek batang yang menyerang pada fase generatif ya, atau disebut dengan beluk, itu juga penanganannya berbeda. Pentingnya kita tanam serempak sehingga penanganannya itu akan bisa serempak juga ya. Pastikan tanaman bebas dari serangan hama dan penyakit yang bisa menghambat pembentukan malai. Itu sahabat tani ya, semoga bermanfaat ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya tidak bermaksud menggurui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.